Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas praktik mata kuliah dari basis data terkait operasi dasar basis data, yaitu berupa CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi atau local server SAM, yaitu MySQL. Terus di sini saya menggunakan sel, maka saya buka dulu selnya. Saya buka dulu selnya. Setelah tampil selnya, saya akan masuk ke MySQL saya. Saya akan masuk ke MySQL saya. Saya akan masuk ke folder SAMPP, kemudian folder MySQL. Ini tergantung dari teman-teman di mana nyimpen folder dari MySQL-nya. Nah, baru MySQL strip root. Nah, di sini kita sudah masuk. Sekarang saya mau lihat database apa saja yang ada di MySQL saya. Saya lihat di sini. Show databases. Nah, ini database yang ada di MySQL saya. Lihat nih. Di situ ada informasi skema, markas Al-Quran Lugo, MySQL latihan, permain skema, PHP admin, tes database. Nah, sekarang saya mau membuat database baru. Maka perintah atau query yang akan saya gunakan adalah create database. Nah, lalu kemudian nama database-nya apa? Misalkan saya membuat nama database universitas. Nah, sekarang saya lihat lagi. So, database, apakah sudah ada? Nah, sekarang sudah ada. Nah, perlu kita ketahui bahwa database ini ibarat lemari. Nah, di mana di lemari itu terdapat rak-rak. Nah, nanti rak-rak itulah di dalam database kita akan membuat tabel atau didefinisikan sebagai tabel. Maka setelah kita membuat database, maka yang harus kita buat adalah tabelnya. Nah, di mana dalam tabel itu ada kolom-kolom. Nah, nanti kemudian ada kolom itu ada baris atau record-nya atau datanya. Nah, sekarang kita lihat di sini saya akan membuat tabel mahasiswa di dalam database universitas. Maka saya akan menggunakan perintah atau query create tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, jangan lupa di sini kita harus definisikan kolom-kolom dari tabel itu. Misalkan di sini saya akan membuat kolom name, nama name, kita akan membuat kolom name, lalu kemudian kita definisikan tipe datanya. Misalkan saya akan buat varchar, misalkan varcharnya adalah misalkan 5, ini banyak karakternya ada 5. Kemudian di sini namanya, kemudian saya akan membuat kolom nama, sini not null, tidak boleh kosong. Nah, di sini juga lalu saya akan membuat kolom nama, varchar juga. Misalkan namanya anggaplah 50 panjangnya, panjang karakternya. Terus not null juga, tidak boleh kosong. Nah, lalu kemudian alamat. Alamat juga varchar sampai yang panjang datanya tapi karakternya adalah 100. Not null juga, tidak boleh kosong. Nah, lalu setelah itu
saya mau mendefinisikan primary key-nya. Primary key-nya. Saya akan menggunakan kolom name sebagai primary key. Kenapa? Karena nanti name-nya itu ialah yang akan menjadi pembeda antara data yang lain. Jadi name-nya itu tidak boleh sama. Meskipun nama mahasiswanya sama, tapi nanti yang membedakannya adalah name-nya. Sorry. Sebelum kita membuat tabel, maka kita harus masuk dulu ke dalam database-nya. Maka selangkahnya harusnya kita harus masuk dulu ke dalam database-nya. Ini saya masih MariaDB DB non. Itu artinya saya belum masuk ke database ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke dalam database-nya. Kita harus masuk dulu ke dalam database-nya, use database-nya langsung universitas. Nah, sekarang saya udah masuk ke dalam database universitas baru, kemudian setelah itu saya akan membuat tabel. Create tabel mahasiswa dengan nama kolom name, tipe datanya varchar. Ini adalah merupakan salah satu dari tipe data string. Not null, tidak boleh kosong. Kemudian namanya juga varchar. Panjang karakternya adalah 50. Not null juga, tidak boleh kosong. Terus kemudian alamat. Di sini varchar juga saya gunakan 100, not null. Kemudian primary key-nya adalah name atau kunci utamanya yang membedakan data yang satu dengan data yang lainnya nanti ya tidak boleh sama. Jadi meskipun namanya sama, maka yang membedakan adalah name-nya. Kita coba. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Kita lihat sekarang tabelnya. Apakah sudah ada? Sorry. Script tabel. Sorry. Langsung di script. Nah, ini dia. Ini dia jadinya. Ini lihat yang tabel yang sudah kita buat adalah tabel dengan nama tabel mahasiswa. Kolom-kolomnya ada kolom name dengan tipe datanya varchar, tidak boleh kosong, ada sebagai primary key. Terus kemudian ada nama, ada kolom nama, dan ada kolom alamat. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengisi kolom-kolom ini, mengisi tabel ini atau kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa ini? Maka kita menggunakan query insert into nama tabelnya di tabel mahasiswa, kemudian nama kolom-kolomnya, name, nama, alamat, kemudian nilainya, nilai yang ada di kolom ini apa saja. Misalkan name-nya itu 001 dengan nama misalkan Wicak, lalu kemudian alamatnya Yogyakarta, lalu yang kedua misalkan road name-nya itu 002, namanya misalkan Rodi, dengan alamat Lombok. Nah, sekarang kita lihat apakah akan masuk.
Sorry, ada yang salah. Belum ditutup. Ketik kelompoknya. Oke, kita akan masukkan data ke dalam tabel. Ke dalam tabel mahasiswa. NIM, kolomnya NIM nama, alamat, kemudian nilainya adalah NIM-nya misalkan 001, namanya Wicak, dan alamatnya Yogyakarta. Terus kemudian yang kedua, nama NIM-nya misalkan 002, namanya Rudi, alamatnya Lombok. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita akan melihat data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Select semua dan bintang itu semua dari tabel mahasiswa. Nah, inilah yang sudah kita masukkan. Ini ada dua data, yaitu data dari Wicaks dan Rodi. Nah, sekarang bagaimana jika saya ingin menambahkan lagi data? Saya ingin menambahkan data mahasiswa lagi ke dalam tabel mahasiswa lagi. Maka saya kembalikan lagi seperti tadi pakai menggunakan query atau perintah insert into ke dalam tabel mahasiswanya. Kemudian NIM, nama, alamat, nilainya apa saja. Misalkan NIM-nya 003 dengan nama misalkan Andi, dengan alamat misalkan Depok. Nah, sekarang saya lihat apakah sudah masuk semua. Kembalikan. Nah, sekarang sudah masuk Andi. Sudah masuk data atau baris atau record yang bernama Andi dengan alamat Depok. Nah, sekarang bagaimana saya ingin menampilkan kolom nama, kolom NIM saja atau kolom nama saja. Misalkan saya ingin menampilkan kolom NIM saja. Maka select NIM from tabel mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana saya ingin menampilkan nama saja. Misalkan select nama from tabel mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana saya ingin menampilkan NIM dan nama, misalkan select NIM, nama, from mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Misalkan saya salah ketik ini. Harusnya namanya itu bukan Wicaks dan alamatnya itu harusnya Sleman, bukan Yogyakarta. Bagaimana cara saya ingin mengubah datanya yang ada dalam tabel ini? Ingin mengubahnya, maka saya akan menggunakan query update. Update mahasiswa set. Nah, apa aja yang kita mau kita ubah namanya, misalkan menjadi Wicaksono. Terus kemudian alamatnya menjadi Sleman, misalkan. Jadi Sleman. Terus di mana misalkan dia? Where
jika di mana dia atau di mana data mahasiswa tersebut, nanti kita pakai NIM-nya. NIM-nya berapa? Where NIM-nya itu 001. Nah, sekarang kita cek apakah masih ada, apakah sudah berubah tadi. Sekarang apakah sudah berubah? Nah, sekarang where NIM 001. Sorry. Update mahasiswa set Wicaksono, alamat Sleman, where NIM 001, query-nya 0. Di sini bilangnya tidak ada yang berubah ya. Saya coba ulang lagi. Oh, sorry. Harusnya bukan where-nya itu. Iya, benar sih. Where name-nya. Coba kita cek lagi. Kita coba ulang. Update mahasiswa. Tabelnya tabel mahasiswa. Siswa. Set. Namanya Wicaksono. Alamatnya Sleman. Di mana NIM-nya itu? Adalah. Coba kalau kita pakai NIM-nya 1 karena tadi NIM-nya diawali dari 0. Nah, sekarang sudah bisa. Kita lihat sekarang karena tadi NIM di tabelnya itu 1 karena diawali 00. Sekarang kita lihat select from semua from mahasiswa. Nah, sekarang sudah berubah dia. Sudah berubah. Nah, lalu bagaimana jika saya ingin menghapus tabel atau isi di tabel? Jika saya ingin menghapus satu tabel utuh semua dari tabel, maka saya menggunakan query dari drop tabel. Drop tabel. Namun sebelum saya menghapus tabel di sini, saya akan membuat tabel baru dulu. Tabel baru yang akan saya hapus. Create tabel. Misalkan saya akan membuat tabel dosen. Misalkan saya akan membuat tabel dosen. Misalkan dengan NIP-nya. Dengan NIP-nya itu varchar. Misalkan dia 10, maksimal 10. Kemudian not 0. 0. Kemudian namanya varchar. Misalkan 50 panjang maksimalnya. Tidak boleh kosong juga. 0 tidak boleh kosong. Lalu kemudian alamatnya varchar juga. Misalkan panjang maksimal 100. Tidak boleh kosong juga. Not 0. Tidak boleh kosong juga. Sorry. Kemudian yang jadi primary key-nya adalah primary key-nya adalah misalkan yang jadi primary key-nya adalah NIP.
Nah, sekarang kita lihat tabelnya, apakah sudah muncul. Nah, sekarang sudah ada dosen, tabel dosen. Sekarang bagaimana jika saya ingin menghapus keseluruhan dari tabel dosen, maka saya menggunakan drop tabel, kemudian nama tabelnya dosen. Nah, sekarang bagaimana? Saya cek apakah masih ada. Saya sudah menghapusnya. Nah, sekarang sudah hilang tabel dosennya. Misalkan saya ingin menghapus sebagian data yang ada di tabel mahasiswa, maka saya menggunakan query dari delete. Query dari delete. Misalkan delete from tabel mahasiswa. Misalkan saya mau menghapus nama atas nama Wicaksono, data nama mahasiswa atas nama Wicaksono. Mahasiswa di mana namanya itu adalah Wicaksono, misalkan namanya Wicaksono. Oh, hapusnya. Delete. Delete dari hapus dari tabel mahasiswa atas nama Wicaksono. Nah, sekarang saya cek apakah masih ada nama Wicaksono tadi, apakah sudah hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Tadi di data awal itu ada 3 mahasiswa, Wicaksono, Rodi, dan Andi. Sekarang karena Wicaksononya sudah saya hapus, maka yang tersisa adalah Rodi dan Andi. Nah, begitu. Mungkin ini yang bisa saya praktikkan untuk operasi dasar database atau basis data berkaitan dengan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, selanjutnya saya akan menyimpan datanya. Ya, belum. Root, mahasiswa. Sorry, artinya itu universitas, nama database-nya. Saya akan simpan nama database-nya. Universitas. Nama nama database-nya sebagai root. Kemudian nama database yang ingin saya simpan. Kemudian namanya apa? Namanya adalah praktik database Rodi. Ya, database .sql. Nah, saya akan menyimpan database yang bernama universitas dengan nama praktik database Rodi.sql dengan nama filenya adalah sql. Lihat bismillah. Nah, sekarang sudah kesimpan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.